Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Inaya dari kelas PTIKB angkatan 2024 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan hasil atau kesimpulan dari materi yang telah dipresentasikan pada pertemuan sebelumnya pada mata kuliah Matematika Dasar, yakni materi mengenai teori himpunan. Di sini saya akan memaparkan hasil yang telah saya dapatkan, yang sebelumnya telah saya kumpulkan dalam bentuk kertas ini di scan. Yang pertama itu yang saya dapatkan itu poin mengenai definisi himpunan, yang dimana definisi himpunan yang dituliskan itu, himpunan itu adalah sekumpulan objek atau sesuatu hal yang mempunyai kesamaan dan dapat didefinisikan dengan jelas dalam satu himpunan. Contohnya itu diketahui himpunan angka sebagai berikut, yang dimana himpunan angkanya dilambangkan atau ditandai dengan huruf A, dan elemen yang terdapat dalam himpunan angka tersebut adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan berikutnya kita itu disuruh menentukan himpunan bilangan ganjilnya. Dan penyelesaiannya, himpunan bilangan ganjil dari himpunan A adalah himpunan B dengan elemen 1, 3, dan 5. Kenapa kita menuliskannya dalam himpunan B? Karena himpunan B ini merupakan himpunan baru yang muncul akibat diseleksi terlebih dahulu dalam himpunan A. Maksudnya yang pertama itu, himpunan A itu mempunyai angka atau elemen 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan himpunan B itu merupakan lanjutan lagi dari himpunan A tadi, yang dimana dalam himpunan B ini kita disuruh menentukan bilangan ganjilnya. Jadi kita menuliskannya dalam lambang atau huruf yang baru, yang dimana bilangan ganjil yang memang terdapat dalam himpunan A adalah bilangan ganjil 1, 3, dan 5. Maka penyelesaiannya, himpunan bilangan ganjil dari himpunan A adalah 1, 3, dan 5. Berikutnya, poin berikutnya itu yang kedua, ada penyajian himpunan, yang dimana saya mendapatkan tiga cara penyajian. Yang pertama itu ada enumerasi, yang dimana enumerasi itu adalah penyajian himpunan dengan cara menuliskan semua elemen yang terdapat dalam himpunan secara eksplisit, dan elemennya ditulis di dalam di antara tanda kurung kurawal. Enumerasi ini yang sebenarnya paling sering kita gunakan untuk himpunan. Yang kedua itu ada keanggotaan, yang dimana cara penyajian ini adalah penyajian dengan menunjukkan hubungan antara suatu elemen dengan himpunan tersebut. Yang ketiga itu bisa menggunakan diagram Venn, yang dimana diagram Venn ini adalah cara penyajian himpunan dalam bentuk gambar dan menggunakan lingkaran untuk mewakili himpunan dan ruang di dalam lingkaran untuk menunjukkan elemen yang sama. Poin ketiga itu ada hubungan antar himpunan. Jadi hubungan antar himpunan itu terdiri dari dua hubungan. Yang pertama itu ada himpunan bagian, yang dimana himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya termasuk dalam himpunan lain. Contohnya itu apabila terdapat himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan himpunan B-nya itu 1, 2, dan 3, maka himpunan B ini termasuk ke dalam himpunan bagian, karena ia itu mempunyai 3 atau seluruh elemennya itu mempunyai kesamaan dengan elemen di himpunan A, yang dimana sesuai dengan definisinya, himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya termasuk dalam himpunan lain. Nah, himpunan B tadi itu kenapa saya sebut sebagai himpunan bagian? Karena semua elemen yang terdapat dalam himpunan B itu juga terdapat dalam himpunan A, sesuai dengan definisi yang tadi saya sebutkan. Yang kedua itu ada himpunan saling lepas, yang dimana himpunan saling lepas adalah himpunan yang tidak memiliki elemen yang sama antara dua atau lebih himpunan. Yang ketiga itu ada poin hubungan yang keempat itu poin yang saya dapatkan adalah himpunan finite dan infinite, yang dimana himpunan finite adalah himpunan yang jumlah elemennya berhingga, sedangkan himpunan infinite adalah himpunan yang jumlah elemennya itu tidak berhingga.
Yang poin ke-6 itu yang saya dapat poin ke-5 itu yang saya dapatkan adalah jenis himpunan, yang dimana himpunan itu mempunyai banyak jenis, ada 5 jenis, ada 6 jenis. Jenis yang pertama itu ada himpunan bagian, sesuai dengan definisi yang tadi saya sebutkan, yang dimana himpunan bagian ini jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dan yang kedua itu ada himpunan kosong, yang dimana jika tidak memiliki satupun elemen atau anggota. Yang ketiga itu ada himpunan semesta, yang dimana himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota atau elemen yang dinotasikan dengan lambang huruf S atau lambang huruf U. Yang kedua itu himpunan sama, yang dimana himpunan sama ini jika dan hanya jika dua atau lebih himpunan mempunyai elemen yang sama tanpa melihat urutannya. Dan yang ketiga itu ada himpunan lepas, yang dimana himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Yang ke-6 itu ada himpunan ekuivalen, yang dimana himpunan ekuivalen ini adalah himpunan yang apabila jumlah anggota atau elemen sama meskipun benda atau jenis elemennya tidak sama. Poin berikutnya ada jenis operasi diagram Venn. Di dalam materi yang telah disampaikan, kita dapat membagi jenis operasi diagram Venn menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada operasi irisan atau intersection. Yang kedua itu ada operasi gabungan atau union. Yang ketiga itu ada operasi penjumlahan. Yang keempat itu ada operasi pengurangan. Yang pertama kita akan membahas operasi irisan atau intersection, yang dimana operasi irisan itu adalah dua himpunan yang dinyatakan beririsan apabila anggota atau elemen di himpunan A juga dimiliki di himpunan B. Yang kedua itu operasi gabungan atau union, yang dimana operasi gabungan merupakan operasi gabungan dua himpunan dengan membentuk himpunan baru yang elemennya meliputi semua elemen dari dua himpunan yang digabungkan. Yang ketiga itu ada operasi penjumlahan, yang dimana diagram Venn dengan operasi penjumlahan ini adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B, tetapi bukan anggota A dan B seperti anggota irisan. Berikutnya ada yang keempat itu operasi pengurangan, yang dimana operasi pengurangan adalah himpunan yang semua elemen atau anggota himpunannya tidak dimiliki di himpunan lain. Yang poin berikutnya itu ada sifat operasi penjumlahan dan pengurangan, yang dimana sifatnya itu ada 4. Yang pertama ada ketertutupan, yang dimana sifat ini adalah sifat dalam suatu himpunan yang menyatakan jika dua elemen dalam himpunan dioperasikan dengan suatu operasi, maka hasilnya tetap dalam himpunan yang sama. Yang kedua itu komutatif, yang dimana komutatif ini adalah sifat himpunan yang urutan operasinya tidak mempengaruhi hasil. Apabila posisi himpunan ditukar, maka hasilnya tetap sama. Yang ketiga itu ada asosiatif, yang dimana jika kita menggabungkan lebih dari dua himpunan, maka cara mengelompokkan tidak akan mengubah hasilnya. Yang keempat itu identitas, yang dimana jika himpunan digabungkan dengan himpunan kosong, hasilnya tetap himpunan itu sendiri. Poin berikutnya adalah komplement dalam teori himpunan. Komplement dalam teori himpunan. Yang pertama itu dalam teori himpunan itu komplement adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen dalam himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan tertentu. Contoh dari komplement dalam teori himpunan itu misalnya himpunan semesta yang dilambangkan dengan U adalah himpunan bilangan bulat himpunan bilangan bulat dari angka 1 hingga angka 10, yang dimana U ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.
yang dituliskan jika yang diambil itu himpunan A bilangan genap, maka A-nya itu sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini tidak beda jauh dengan contoh dari definisi himpunan yang tadi. Berikutnya, maka komplement dari A yang dilambangkan dengan lambang A pangkat C adalah 1, angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi himpunan komplement dalam teori himpunan ini, misalnya himpunan semestanya itu seperti yang disebutkan tadi 1 sampai 10, dan yang kita ambil dari himpunan A itu adalah angka genapnya saja, maka yang menjadi komplementnya itu nanti adalah angka yang tidak digunakan, yakni angka ganjilnya. Karena yang tadi kita gunakan itu untuk A adalah angka genap atau bilangan genap, yakni 2, 4, 6, 8, dan 10. Sehingga hasilnya atau komplement hasilnya itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Baik, untuk kesimpulan yang saya dapatkan atau yang saya tangkap hanya sampai situ saja. Intinya himpunan ini adalah objek atau sekumpulan objek atau sesuatu hal yang mempunyai kesamaan dan dapat didefinisikan dengan jelas dalam satu kumpulan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.